Gimana nih Bong nih? Oke, kita akan coba cek Bong teman ya. Oke, buat teman-teman yang masih hadir, siapa kalian bisa komen-komen di bawah teman ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka channel-channel konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk terus support channel gua ya dengan cara klik like dan share video live streaming ini di media sosial masing-masing ya, media sosial teman-teman masing-masing. Oke. Oke teman, kita langsung aja untuk cek Bong seperti apa kondisinya ya teman ya. Bong. Sebentar cuy, Bong, gimana nih kondisinya Bong nih? Gue pikir rata-rata sama ya kondisinya ya. Lah, sama kan? Jadi ini masih akan terkonsolidasi di situ aja teman. Jadi intinya ya hampir seluruh, nggak tahu itu meme coin atau altcoin, ini tuh sekarang lagi ngebuat pijakan teman-teman. Jadi dia lagi ngebuat pijakan sebelum kepus lagi gitu harganya. Itu sih yang gue lihat ya, yang gue lihat seperti itu. Jadi dia sekarang itu lagi proses buat pijakan. Makanya sekarang itu adalah area support ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyicil-nyicil ya pas banget sebenarnya. Sebentar. Jadi dia akan ngebuat suatu pijakan dulu nih di sini temen ya. Konsolidasi di sini. Tapi kita akan cek ya apakah memang benar. Nah, untuk sekarang sih kalau gue cek secara volume ya, secara volume tuh belum memungkinkan ya. Belum memungkinkan untuk langsung up sekarang itu belum. Gue belum lihat sama sekali tuh di volumenya ya. Untuk stok RSI-nya memang udah oversold teman, tapi untuk menggerakkan stok RSI itu ke atas ya kita lagi-lagi butuh demand. Nah, pertanyaannya demandnya gimana sekarang? Nah, demandnya itu belum ada tuh per kita live. Jadi demandnya itu masih banyak yang nge-sell men. Nah, demand ini bakal terjadi ketika nanti ada katalis atau sentimen yang bagus buat market crypto. Itu pasti ya. Nah, terus kalau kita cek dari MACD-nya ini ya tinggal dikit lagi lah pokoknya. Ya lu bisa manfaatkan ya momen-momen penurunan ini buat mulai udah nyicil ya, karena dari banyaknya indikator ya, entah mungkin nanti 3 hari lagi atau seminggu lagi ini akan ada up. Itu yang gue lihat sih, akan ada up. Intinya seperti itu ya. Jadi kesempatan sih ini teman-teman, kesempatan. Oke, yang penting jangan tamak ya, kalau udah cuan ya udah gitu teman. Jangan berharap lu beli 1 juta cuan 1 M ya, jangan berharap seperti itu. Oke, kita akan cek di time frame 4 jam ya, coba yang lebih kecil gimana nih cara apa namanya ininya teman ya. Nah, kalau di time frame yang lebih kecil kita bisa melihat tuh kalau memang ada penurunan berarti kita sabar dulu ya, tunggu aja dia biar terjun dulu ya kan. Nah, yang gue lihat sama nih temen ya. Jadi ini drama juga. Jadi di time frame yang lebih kecil yang gue lihat memang ini masih terkonsolidasi. Gue pikir buat teman-teman yang ingin masuk ya, lu tunggu aja di area kepala sekitar 69 atau enggak di kepala 68, di area yang gue kasih tanda kuning ini nih. Lu tunggu di situ aja nih, ditunggu sini. Itu yang gue lihat ya, kalau gue lihat di time frame 4 jam. Nah, lu tunggu di area kuning ini di 69 atau enggak di sekitar 6853. Lu tunggu di area kuning situ aja kalau lu mau masuk ya. Karena ini masih drama men, masih naik turun tapi di situ aja, nggak berubah. Ya di area sini. Jadi dia masih naik turun di situ, teman. Oke, tapi kalau kita bicara time frame 1 hari ini bener-bener ya, untuk kita bisa melihat bahwa adanya potensi untuk Bong itu akan ada potensi mengalami kenaikan yang lumayan. Kalau kita cek sendiri di sini secara histori dia naik sekitar 22%. Ya, kalau di sini dari support terendahnya naik 22%. Berarti di mana? Di sini nih. Nah, berarti di area
kepala berapa nih? Kepala 80. Sekarang masih kepala 71. Ya. Jadi di area situ. Kemungkinan kalau secara histori ya. Kalau secara histori dia akan ngebidik ke area sini, level kepala 80 tadi ya. Nah, kepala 80 ini, teman. Dia akan ngebidik level ini. Oke. Paling maksimalnya dia bisa ke 519 atau enggak ke berapa nih? 8851. Ya, intinya di situ-situ aja sih ya. Perkiraan bull run kapan, Bang? Apakah tahun ini? Gini teman ya. Andai kata tahun ini tuh sentimennya bagus ya. Gue pikir ini udah mulai, teman. Udah start sebenarnya. Karena hampir seluruh posisinya itu udah di bawah semua. Jadi kita tinggal tunggu apa ya? Kita tinggal tunggu news katalis gitu loh, teman. Tapi bisa aja itu batal ketika market itu bergejolak. Maksudnya itu market bergejolak itu kan ya kena dampak dari geopolitik yang makin panas dan lain-lain. Ya, intinya seperti itu. Jadi market itu kadang juga sulit ditebak ya teman-teman, karena ada baik ya sentimen itu ada baik yang mempengaruhi. Apalagi ini market kripto itu kan spekulatif satu ya, memang sifatnya itu spekulatif. Terus ini adalah market high risk, jadi resiko tinggi gitu teman. Dan dia sensitif banget terhadap sentimen-sentimen seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Ya, kalian berdoa aja. Harusnya kalau memang ini keadaan ekonomi global ini baik-baik aja ya, gue pikir ini udah waktunya, bener-bener udah waktu. Karena gue melihat dari Bitcoin aja ya, kita lihat dari Bitcoin tuh udah mentok di 7475 kan kemarin. Bener nggak? Dia udah nyentuh target kita kan di 7475 itu. Bahkan dia nyempet di 73 ya kan. Kemarin Mas Dwi tuh ngasih tahu tuh Mas Dwi. Nah itu satu. Terus gue lihat altcoin rata-rata yang kita lihat apa? Dia udah pada ngebuat base kayak gini nih. Mentok kan, dia udah mentok di bawah. Artinya apa? Artinya secara kasar ini kan kita berarti kita tinggal tunggu gini nih kasarnya ya. Nah, kita tinggal tunggu gini kan. Tapi pertanyaannya kapan? Nah itu, kapannya itu yang kita juga nggak tahu kapan. Karena gue bukan Tuhan, anjir. Ya, dan market bisa berubah-ubah sentimennya. Sekarang sentimennya bisa positif, besok negatif. Ya kita tinggal lihat aja, banyakkan yang negatifnya atau positifnya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk analisa Bong ya, untuk area-area di mana kita udah bisa masuk, dan nanti untuk TP pertama di mana. Oke, itu ya seperti itu. Dan next berikutnya ini ada tadi itu siapa ya? ETH udah ya, Bong. YFI dari Mas Twen Seven Musik ya. YFI sebentar. YFI. Oke, White Tone sebentar ya.